Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, pinanggih kaliyan kula pun kang slamet wonten ing pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi wonten ing wekdal punika mijil saking tlatah lingkungan Perengan, Kelurahan Kedung Bunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Kesinambungan petani setunggal lan setunggale amargi saged dadosaken guyub rukune para warga khususipun wonten ing bidang pertanian. Dinten Senin tanggal 13 Februari tahun 2023 manggen wonten ing Gedung Pertanian Kelurahan Kedung Bunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar kagelar adicara pertemuan gabungan kelompok tani se-Kelurahan Kedung Bunder. Rawuh wonten ing adicara menika Ketua Gapoktan Kecamatan Sutojayan ugi anggota DPRD Kabupaten Blitar saking Partai Gerindra Bapak Sarwianto rawuh wonten ing adicara menika. PPL Kecamatan Sutojayan, Kepala Kelurahan Kedung Bunder saha jajaranipun lan ugi tokoh tani ingkang manggen wonten ing Kelurahan Kedung Bunder rawuh wonten ing wekdal menika. Langkung prayoginipun kados menapa liputanipun wonten ing adicara menika, monggo dipun simak sareng-sareng. Mugi adicara menika saged dadosaken tambahing pangertosan dumateng kita sedaya. Akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa menangani, tolong diserahkan ke pengurusnya. Kalau memang pengurusnya sudah tidak bisa, tolong diserahkan siapa yang mau menangani jagung di masing-masing kelompok itu sendiri. Ya, orang kaya ini, uang orang bawa jagung rono, orang bawa jagung rono. Tolong ini benar-benar dijaga di Kedung Bunder. Kemarin jagung luka berapa hektar itu? Berapa? 2 hektar lebih Pak. Itu yang kita selesaikan, alhamdulillah. Kalau jagung PT kemarin tidak ada yang laporan dengan saya, terpaksa kami tidak bisa menyelesaikan. Dan nanti Bapak Ibu petani dengan jadi ditentriki diundang oleh kelompok tani supaya menjadi saksi. Tolong ingatkan petani-petani yang belum mengerti, yang belum hadir di hari ini, tolong sing dekat sawai. Oh sampean yang kelompoknya sumber mulia, tolong ambil yang di sumber mulia. Oh sampean ngambil kelompoknya sumber makmur, tolong ambil di tempatnya sumber makmur. Ada nggih? Jadi jenengan diundang teng mriki boten namung benar, tapi tenang nggih sebagai kepanjangan tangan dari semua kelompok tani yang ada. Dan apabila nanti ada pelanggaran yang harus yang dilakukan oleh beberapa oknum sehingga itu membuat permasalahan, dan di sini ada saksinya adalah Pak Babinsa, Pak Kamtinas, inilah yang tanggung jawab nanti yang harus menangani daulat. Ya, nanti semua PT akan kita buatkan surat perjanjian. Siapa yang berani masuk tanpa izin kelompok tani, sanksinya akan kita buatkan. Dan setelah selesai pertemuan di sebelah desa kelurahan, nanti kita akan berkumpul dengan ketua Gapoktan dan pengurus Gapoktan untuk membuat perjanjian secara khusus dengan jagung PT atau PT-PT perusahaan kelurahan yang masuk yang ada di Kecamatan Sutojayan. Siap Mas Gil? Nah, supaya apa? Saya hanya ingin menyelamatkan petani-petani saya yang kemarin jadi korban, sehingga tidak akan menjadi ada permasalahan lagi seperti di tahun 2002. Mohon ini masalah kemarin Pak Jati, tolong nanti kalau memang masih senang jagung lokal Pak Jati ya, masih suka jagung lokal ya, tolong nanti cara tanamnya diatur Pak Jati ya, panjenengan nurunin nopo sampun keri mboten mawon nggih saged omongan dari kelompok pun ngantos enten masalah kula kulo Pak Jami. Dadi penjelasan sampeyan niku kula memang boten aja mboten dugi cukup Pak Is niku ora ranah Pak Is teng desa nggih. Terus ketua Gapoktan nek balik kula ranah kula teng kantor BPP Sutojaya. Kula hanya sebatas kecamatan membawahi semua Gapoktan desa di Jadi ada masalah langsung lapor ketua Gapoktan, biar ketua Gapoktan lapor ke kula, oke? Tapi pun selesai itu kalau ini.
Alhamdulillah. Oke. Tapi baru selesai banjir kan itu. Nah, itu rezekinya sampean. Ya, ngoten. Ya apa? Ya bener. Terus Pak S ini oleh kopi ora wae saja. Wah, kok yo ora oleh kopi lho Pak S, sampe aku sing ngecome sampean ya jalan. Pak Slamet ya biasanya tulang gampang anu. Siap. Lek apa-apa jebripo sing apik-apik, sing elek-elek ora usah. Aku pengen betul-betul dadi apik. Kejadian yang kemarin jangan sampai terjadi lagi nggih. Monggo, saya rambut jagung monggo tapi jaraknya diatur. Sampean dhisik apa ora? Engko moro-moro be masalah. Lah aku yo saksirku. Lek sampean duwe sifat saksirku, saya juga saksir kula. Lek jagunge sampean bermasalah, jangan sampai nanti lapor ketua gapotan atau kelompok tani yang ada di lapangan. Soalnya sampean ngomongnya wis saksire sampean diri. Niki pun kula ngomong pun tak basi kula ngambil tengah-tengah ben aja rame. Ngoten nggih? Pasar ini nggih kanca-kanca sesenengan ayolah diatur api-apian. Nggih mungkin saking PT toleransi juga ada kalau memang ada anu tolong api carane ojo menjadi saling membatai mesane Pak. Kalau nanti terjadi nek jagung diubah malih di tahun 2023. Saya nggak mau tahu itu saya cari. PT itu harus bisa menyelesaikan, harus mengganti rugi sesuai dengan tanaman yang panen di situ. Dan satu hal lagi, saya tidak akan mencari siapa yang nanam jagung di tempat kelompok itu selama tidak ada pemerintah kelompok itu. Yang saya cari adalah jagungnya jagung apa, PT-nya apa, PT itu akan saya panggil sendiri. Jadi harus berutin-rutin, ya, atau Mas ya? Sehingga nggak sembrono. Sampai antar kelompok ada oleh lima, apalagi antar desa. Jadi jagung Kedung Bunter tidak boleh masuk di Kelurahan Pandanaro. Oke? Nah, sing gandeng karo Pandanaro monggo. Pokok sing jagung Pandanaro ora yang masuk Kedung Bunter. Alhamdulillah tak salah Pandanaro pun selesai di tak penanam lobby kali PT. Setelah ini monggo jenengan PT pengen kebu monggo, pengen kebu monggo. Ya, silahkan Anda berunding. Oh sampai gelem gak ada jam tani. Buat kula serahne Pak Nasir kali Pak Hasim kali Pak Alek. Jadi apik elek saya mulya nggih Pak Alek. Jadi kula boten saged nyeneni ya sak kaya Pak Alek kali Pak Hasim. Nah, niki mangkane bayi niku sama rodok kotor Pak Hasim karo Pak Alek niku gelem nangan jagung PT ora nek gelem nanti serane sapa sing gelem nangani nggih. Pak Hasim paling yo rasil sampeyan jagung PT yo wangel gampang kebanjiran amanmu. Nggih. Ana kawasan iku pokok cengkasan tosi panen jagung PT payune piro? Dinten iki 3 juta, 3 juta? 5 juta Pak ya. Itu akan saya suruh ganti sesuai dengan panen itu. Silakan jagung itu dibabak, terserah karena itu jagung akan mengganggu jagung lain. Karena itu yang membawa PT nih, tak dendo, duduk uangnya. Karena enak yang ini kono kuwi dhek jumuk nanti tolong. Dening jimuke ning kelompok itulah nanti yang akan bertanggung jawab. Tapi makanya sampean dadi kelompok tani ya aja enak-enak. Jagung ki arep tandur nendi? Ya ditakoni tenan, nggih. Lek sampai ku melangkah di jagung kene ditandur ning jagunge Jaya Mulya atau jagung Subur Makmur. Niku sampean hati-hati. Dua-duanya nanti harus mengganti rugi yang ada di situ karena itu akibatnya mengganggu. Nah, Pak Wali, setuju lagi, Pak Bud, supaya tidak ada terjadi permasalahan. Ini nanti akan ada hitam di atas putih, materai 10.000, semua PT tanda tangan, kepala kelurahan tanda tangan, Pak Nur tanda tangan, Pak Camat, Pak Kelurahan Kedung Bunter yang diperjuangkan oleh beliau Pak Es. Ini kehebatan beliau. Ada Pak Es itu wes pokoknya diuber terus Pak kemarin ya kali Pak Jarwi. Jadi oleh ganti rugi belum. Boleh Pak. Dalam. Boleh. Nah, niku namung sebagian Pak Jarwi. Liyane kan nggih kathah. Iya.
itu tadi pemaparan. Mari kita bersama-sama untuk yang jagung lokal itu menjadi juga dilindungi oleh undang-undang. Jadinya buyut rukun kita yang kita minta bagaimana nanti bapak-bapak yang mau nanam jagung lokal dipersilahkan. Terus kemudian yang jelas enak jedahnya, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami ya, untuk yang jelas untuk kita semua agar lebih bagus dan lebih sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Tani, Koordinator PPN, Bapak Ketua Gapoktan, Kecamatan, Bapak Lurah, Bapak Babinsa yang saya hormati, dan semua kelompok tani yang ada di kelurahan. Istilahnya kejanggalan, saya harus wajib tahu. Makanya saya menegaskan yang penting intinya gini Pak. Jadi kalau petani intinya satu, iso nandur, terus iso nandur, terus iso mupuk, lalu iso mupuk, terus iso mengairi. Itu loh yang saya maksud. Lalu iso mengairi tentunya kan pemasaran. Nah, semuanya itu yang jelas untuk ketahanan pangan khususnya di wilayah Kedung Bintang. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk bertanya. Mana-mana untuk tani yang belum tahu, yang di situ yang jelas sudah dibentuk suatu kelompok, monggo dikoordinasikan. Apa-apa kekurangan, terus apa-apa yang perlu diambil, monggo dikoordinasikan. Jangan sampai itu tadi Bapak Awi sebagai ketua Gapoktan dan juga sebagai anggota dewan, monggo dimanfaatkan. Ya syukur-syukur lah pupuk ini bisa gratis sekali lagi tentang betul-betul Pak. Nah itu harapannya dari masyarakat. Karena nopo, bagaimana yang jelas Kedung Bintang biar jadi nggak biar sesuai petani makmur itu tadi. Jangan sampai pupuk mahal terus untuk menjual bahan baku murah, nah itu petani nangis. Nah, betul. Terus yang kedua masalah irigasi. Monggo Bapak yang sekiranya irigasinya terganggu, tersumbat karena air tidak bisa mengairi atau mungkin pada waktu hujan tergenang air, monggo. Solusinya bagaimana? Itu mau ada Bapak kita ini, ya. Syukur-syukur bisa membantu. Oleh tenaga batu di parani bareng-bareng, Pak ya? Harus kompak itu. Jadinya intinya saya mengusahakan supaya kelompok tani Kecamatan Kedung Bintang bisa makmur betul-betulan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bersama Pak Nggih, mungkin saya sedaya hormati sedaya Jadi saya selalu berterima Mas, hanya satu semuanya sampaikan semuanya tadi sama Bapak semuanya, yaitu apa kesepakatan yang tahun 2002 itu hari antara petani jagung dan lokal itu harus ditindaklanjuti dan harus dianu lagi, maksudnya di apa itu jangan sampai dilupakan, terus lanjut, cari ke bawah. Itu aja saya minta. Jadi kesepakatan itu hari waktu di pertanyaan hari harus ditindaklanjuti sampai tahun 2023 sampai seterusnya, dan sudah kesepakatan bersama. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Sarwirianto sebagai Ketua Gapoktan Kecamatan, pada terhormat Bapak Nurbianto sebagai Kepala BPP dan Koordinator BPR Dr. Muti, kepada Bapak Lurah Kelurahan Kedung Bintang dan Muti, kepada Bapak Babinsa dan Bapak Mas yang Muti, juga Bapak Gapoktan kelompok tani
dan semua anggota pengurus kelompok tani serta berikutnya bahagia. Ngapunten untuk mukadimah dari macam pun kuatah wau niki langsung mawon di materi ngoten Pak nggih kesane mencapai dengan programnya Pak wau. Kami dari PTBC pertama terima kasih atas waktunya yang diberikan kami. Tahun ini kita bertemu lagi Pak. PTBC insya Allah di Kedung Bener bukan barang baru Pak. Sudah bertahun-tahun kami berada di sini, bisa diberi rekam jejak kami. Insya Allah selama ini di tingkat petani insya Allah tidak ada masalah. Mungkin yang kami akui kami mungkin kurang adalah koordinasi dekat Gaboktan. Kalau Bapak, kami di sini tahun ini kembali menawarkan program yang sama dengan tahun lalu. Insya Allah tidak banyak berbeda. Kami bersyukur dengan adanya pertemuan ini, semoga harapan kami tahun ini kembali bersama dan lebih kompak lagi terkait hal-hal tadi yang dibicarakan tahun kemarin. Kita siap dievaluasi Pak, dan insya Allah kami bisa dilihat dari rekam jejak kami yang terdahulu terkait dengan sistem isolasi yang kami terapkan. Kami juga insya Allah sangat fleksibel di lapangan. Tidak pernah kami sebelum ini ada istilah semprot menyemprot. Kami juga tidak pernah sampai memaksa orang untuk menanam jagung pembelian. Kami cukup fleksibel. Apabila ada beberapa petani yang menanam jagung komersial, kami silahkan, bisa diatur waktunya. Apabila ternyata mepet waktunya, kita bisa pasang barrier. Jadi insya Allah di kami tidak begitu bermasalah. Kami selalu lebih fleksibel di sistem isolasi. Jadi tidak mungkin kami sampai nyemprot, karena memang kami tidak seperti itu. Kata kami tidak seperti itu, jadi sudah teruji bertahun-tahun kami di Kedung Bener, Benarum dan sekitarnya. Untuk tahun ini yang kami ada penambahan adalah mungkin tahun kemarin sudah ada kami berikan fasilitas bom jagung semacam nutrisi yang kita semprotkan. Tetap kami sama Pak Tani kita berikan gratis plus tenaganya. Cuma yang dievaluasi adalah kemarin tenaga kami itu terbatas sehingga ada beberapa mungkin yang sebenarnya agak telat. Nah, tahun ini harapan kami supaya ada kerjasama dengan kelompok tempat untuk membantu menyiapkan tenaga semprot yang kami bayar juga lebih. Terus di tingkat koordinasi Pak Sarti, insya Allah kami siap dengan siapapun, kami bersama siap dengan kelompok tani, dengan kelompok usaha pangan Pak, siap. Kita dihubungi saja. Terus tadi dari Pak Nur mengingat cuaca yang masih tinggi, monggo Pak Ibu dipilih saja, tidak harus jagung PT. Kalau memang lahan tersebut bisa untuk padi ya padi saja dulu. Kita tidak dalam nyurung atau mendorong sekali untuk jagung PT, tidak, dipilih saja. Kalau malah yang bagus hanya tidak terkena air, silahkan dari jagung PT. Apabila jagung lahan memang masih basah ya sudah ditunggu musim berikutnya saja, padi malah tidak apa-apa. Mungkin itu Pak dari kami, karena waktu cukup singkat dari Pak MC tadi. Dari kami itu saya akhiri adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan yang singkat dari PTBC. Rencananya dapat dua, yang dulu kan nggak ngerti singkat aja. Kita mengimbau. Ya, intinya pertemuan hari ini yang jelas kita selalu jaga kebersamaan bersama, terus kemudian tetap hidup rukun di antara kita semua, dan juga mengenai pupuk tadi sudah disampaikan oleh Bu Hayin. Terus kemudian terkait nanti jika sudah masuk ke musim tanam jagung, bagi bapak-bapak yang ingin tanam lokal dipersilahkan. Cuma bahasanya harus ada jeda waktu. Nah, kalau bahasanya Pak Awi, saksirku, nanti kita juga akan saksir kita. Artinya jika ada masalah, kita tidak akan lagi ikut cawe-cawe seperti kemarin. Ini sangat menguras
menguras energi dan emosi. Tapi alhamdulillah kemarin ada solusi-solusi yang baik bagi petani-petani yang jadi korban pembunuhan. Bahasanya kasar itu pembunuhan gitu. Tapi tadi sampaikan dari visi juga kemitraan. Mereka kula nurut Pak Lurah kemawon boten saged nyebut asmos tunggal-tunggal mereka ingkang kawula hormati khususipun ingkang rawuh wonten gedung iki mawon wae. Lagi iki kawula sebagai menika saking kelompok Jubur Makmur ingkang badhe kula tanyaken nggih menika masalah mes niku dos pundi. Tempone menika sangat setuju ingkang sampun dipun aturaken dhateng Bapak Awi. Dados sedaya niku menika sampun ngertos. Saderengipun boten ngertos lan boten diomongi kali Bapak Awi niku wau. Tempone kula nilai niku wau sing glendor sinten? Tempone sing glendor niku Pak Tanine. Wayah jumuk emas lah kelompoke boten purun perintahi, sosone kula diperintahi mergo boten gadah duit. Nah, iki sing glendor sinten ngoten niku? Sinten Pak niku? Petanine. Nah, ngoten to. Kula niki mboten ngalahne petanine, mboten ngalahne pegawene, sak tenane ngoten niku. Nggih, niku masalah emas. Ingkang kaping kalihipun masalah jagung. Masalah jagung niku benjing nggih. Benjing niku. Ingkang sampun kula amati petugas jagung, penjabu jagung niku kula suwun niku sing saged sing ngertos dados petugase njabu jagung. Lah mboten ngertos didadosne petugas njabu jagung. Dadi jagung dereng kembang pun dijabuti. Lah niku kula amati. Kula niki nggih tiyang tani terase pagi niku tani niku goblok. Ning ngertos. Nah, ngertos goblok ning ngertos. Oh jagung rumpi kembang, rumaya bubut dibubuti. Amarga napa? Merga sing bubut petugase niku mboten sekolah njabu jagung. Kula kinten kira malah pinter petani. Sejanten wong tani goblok ning ngertos iki jagung ngintir wayah njabut. Nah, soalnya niku nggih wonten bayar ya Pak. Ning sasane petani mboten ngertos. Lah niku tinimbang ngoten rusak bolong serane petani. Petani ben duwe dhuwit jabutan jagung. Kan ngoten nggih. Dadak ngertos. Kuat apa sing mboten ngertos niku masalah jabutan niku. Kula amati jadul. Nah, niku sing tugas niku mboten ngatur sawah niku. Dadak mboten ngertos petugas mboten ngertos carane. Kok malah pinter petani ini lho Pak. Senajan goblok. Senajan goblok malah ngertos bari ini. Kula niki kok goblok, kok ngerti. Jagung ini kok dijabut piye to jane? Bahasa bar dijabut akhirnya kembang malih. Sare jabut niku tasik dhuwur ku Pak niku. Kembange niku. Lah sono dua bro. Sosok luaran sing manjing. Laran niku nggih kok iso gedang kok bedhok laran malih. Ya niku nggih. Satu petugas cabut jagung. Selanjutnya itu pertanyaan yang lain. Pertanyaannya Nggih, niku satu nggih. nggih. Mas pupuk sudah jelas. Juga petugas cabut jagung. Wonten malih? Nah, pengairan. Pengairan nggih. Masalah pengairan niku nggih wong tani niku nggih goblok malih. Ning ngertos niki waktu udan waktu tanam. Ning sosone lek dilapuri niku sebagai IPA. Niku mundur. Dados niku saged mengurangi hasilnya petani Pak. Wayah dijak nandur sik ngenteni iki. Lah niku lek petani tugasnya niku ngene. Ya dijagane nggih boten. Lah tani dijagane masalah proyek. Lah iki wektu niku pun niki wayah udan monggo nandur. Lah sosone antos ngalame mundur ngentos niki. Nah niku lho mboten tepak niku. Nggih niku masalah pengairan wonten niku. Nggih. Iki langsung mawon Pak nggih.
sing kula masalah bab irigasi, bab banyu proyek. Sing jelas banyu proyek iki upami digaduh kemungkinan saged jalan lancar napa sebab lak kula amati jelas kali proyek niku sing kali mulai macem iku kan termasuk dangkal. Lah kegagalan itu saged jadi gaduh itu saged lancar apa boten doyane lak boten iku dipun terus ya intinya pertanyaannya adalah kepastian apakah air irigasi itu nanti bisa cukup untuk gaduh apa boten, oke? Oke, terima kasih. Langsung aja ada pertanyaan lain sebelum ditutup sesi pertanyaan. Monggo, kok moro-moro nyelani nih. Sampai nggih, 3 pertanyaan, Pak Es. Ya intinya loro men, nggih. Monggo Pak Es. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur kula sing video sing pertama sampun. Nggih terkait napa ingkang sampun diaturaken Pak Yani terkait petugas cabut bunga. Sakjane lek kita bicara dengan cabut bunga, nggih ngomongin wong pinter karo wong ora pinter niku sakjane padha mawon. Gambaran secara umum mungkin tak salah wong pinter, engko sampean gelo, engko tak salahne sing wong goblok sampean ngersuro. Dan itu sajane sama saja sebetulnya. Karena gini, dasar kita untuk memberikan yang namanya cabut bunga itu asumsinya adalah kita pada musim tanam, pada saat kita tanam. Jadi omongnya umur Pak. Lek umure panen tanggal 1 awake dhewe tandur. Umur 50 kudu nyabut bunga. Kuwi engko lek ontek ora dicabut bahasane, kuwi ora bagian serbuke sing kejantan akhirnya ora ono. Jadi dalam kategori, dalam kata kutip ngeten. Lek umpama sing cilik, nah jagung itu kan orang mungkin kok kuabe gede. Mesti enak sing kunting. Lek sing kunting itu dalam tahapan 3 cabutan tidak akan dicabut, itu pasti bisa akan muncul yang namanya jantan. Nah pengamatannya dari semua petani itu bahwa sing kunting-kunting dicabut dhisik lho. Nah ngoten bahasane. Sing gede-gede ora disawang. Lah kalau sing gede-gede dibangun sing cilik, terus akhirnya yang terjadi mungkin sing gede ganti sing kunting. Karena biasanya potensi jagung lokal, jagung PT itu kalau bisa dikatakan ada keterlambatan nyabut, itu pasti wae cilik nemen. Niku jenengan kita ini, kula pun ngamati, nek ora tau salah. Cuma ngoten. Kula rumiyin ningali potensi jagung dari A, B, C, D sing pernah masuk ke Dumber, ada keterlambatan nyabut itu malah fatal. Gitu. Bukannya ya artinya gini, di saat kita nyabut bunga yang terakhir, biasanya memang ada kekurangan sing intine membuat petani itu kadang rada gelo. Rada gelone nggih. Godhonge mepet karo jagung. Gelone niku, tapi secara teknis selama jagung itu masih kategori sehat, itu masih mampu untuk berproduksi yang akan diserap oleh jagung sebetulnya. Makanya lek umpamane jenengan PT memang penyerbuannya baik, niku bener cilik isine panggablek. Nah, itu bukti bahwa tidak ada yang namanya keterlambatan antara persilangan sing lanang karo sing wedok. Niku ngoten Pak Yani, garis besare ngoten. Mungkin jenengan titeni mawon lek umpama jenengan pas video jenengan sing cilik dicabuti karo petugase. Mungkin lek umpama ngomongne petugase mungkin wong tani kabeh, mungkin malah ndak terkoordinir. CV Borneo Sejahtera Bani Indonesia yang kebetulan kantornya ada di Malang Pak, di Kecamatan Pakis. Jadi CV BSA ini adalah anak perusahaan dari PT LBMI, Lintang Borneo Mandiri Indonesia yang ada di Kalimantan. PT ini bergerak di bidang produsen dan pendistribusian pupuk. Kebetulan CV BSA ini salah satu anak perusahaan yang nantinya akan insya Allah akan melebarkan sayap untuk pendistribusian pupuk Wasaka dan Borneo yang ada di Pulau Jawa, Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Dan kami sudah sosialisasi ke beberapa titik di Jawa Timur, Kota Jawa Timur dan sampai Jawa Tengah. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih saya ucapkan atas undangan. Saya dari Kabupaten Surabaya.
pertemuan kabupaten desa kelurahan kabupaten kelurahan di Bogor kelurahan kecamatan kabupaten pertemuan pada kali ini itu dimaksudkan adalah koordinasi antar kelompok tani sekelurahan itu. Yang tujuannya untuk apa? Agar permasalahan di lapangan yang selama ini terjadi bisa diatasi secara bersama-sama. Jadi tidak secara sporadis. Contohnya misalnya waktu tahun 2022 kemarin itu ada berbagai jagung PT yang masuk ke kelurahan itu. Akhirnya karena persaingan usaha kerugian di petani karena salah satu jagung itu menyemprot mati tanaman jagung yang varietasnya tidak sama. Akhirnya permasalahan itu muncul sampai pada tingkat kecamatan. Akhirnya pada hari ini seluruh perangkat kecamatan mulai Menteri Tani, Ketua Kapotan Kecamatan, Lurah Kedung Bunder, Babinsa Kedung Bunder, Babinsa Kedung Bunder, PPL dan seluruh ketua kelompok tani dan perwakilan dari beberapa anggota kelompok tani dihadirkan di pertemuan kali ini yang tujuannya biar sama-sama mengetahui bahwa jagung PT yang masuk ke kelurahan Kedung Bunder itu harus seizin pertama memberitahu pada lurah, kemudian kapotan desa, kemudian ketua kelompok tani masing-masing wilayah. Jadi biar fair bahwa oh ini loh jagung yang sekarang yang masuk di wilayah Kedung Bunder. Jadi tidak seperti yang tahun kemarin. Tahun kemarin ada beberapa PT yang akhirnya tidak sinkron antara kelompok tani satu dan yang lainnya. Jadi istilahnya ribut di lapangan. Alhamdulillah pada kesempatan ini pada pertemuan kali ini tidak disepakati bahwa semua PT yang ingin masuk di wilayah Kedung harus mengisi pada perangkat tadi lurah, kapotan desa, babinsa, kabupaten dan ketua kelompok tani. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih Bapak Slamet terkait dengan perjalanan pertemuan Kabupaten Kecamatan Kejayaan. Memang pada prinsipnya kita adalah evaluasi kegiatan dari tahun yang kemarin, bahwa tahun yang kemarin itu memang mengawali beberapa masalah terkait dari semua kebutuhan Kecamatan Kejayaan. Akhirnya dari pihak kecamatan, kabupaten kecamatan Kejayaan memberikan informasi intinya supaya tidak ada depan permasalahan yang mungkin tidak kita ketahui bersama. Karena ini sudah masuk tahapan kedua, sudah lagi dari kolom hijau, regulatan yang tapi nanti selalu ada masalah, nanti bisa ada kesepakatan bersama terkait dengan perjalanan khususnya di Ya, mungkin ada teman Pak Muhammad terkait kegiatan pagi hari ini. Pertama, dari Pulau Saking Kabupaten Sumber Mulia sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kabupaten Desa Kelurahan Bunder. Di kemauan yang dekat dengan ini matur suwun, mohon makaten.